Perkenalkan, kami adalah keluarga C. Yo ayo teman, kita belajar sambil bermain, berinovasi dan berkarya sambil memuji Tuhan. Yo ayo teman, kita belajar firman Tuhan bersama guru sekolah minggu di HKBP. Yo ayo teman, kita belajar sambil bermain, berinovasi dan berkarya sambil memuji Tuhan. Yo ayo teman, kita belajar firman Tuhan bersama guru sekolah minggu di HKBP. Halo adik-adik sekolah minggu, semoga kabar baik dan sukacita selalu ya. Saya Amang Toho Sinaga senang bertemu dengan adik-adik sekolah minggu semuanya. Hari ini Amang Toho akan memperkenalkan sebuah keluarga. Nama keluarga itu adalah keluarga T. Dan keluarga ini adalah keluarga yang sangat mencintai Tuhan Yesus, yang sangat menyayangi Tuhan Yesus. Nah, apakah adik-adik mau berkenalan dengan keluarga ini? Sebentar ya. Halo teman-teman, perkenalkan, namaku Tiurlan Nababan. Aku adalah anak perempuan pertama dari 5 bersaudara. Aku sangat mengasihi keluargaku. Halo teman-teman, namaku Togar Nababan. Aku adalah anak kedua. Hidungku panjang sekali, sama seperti kesabaranku. Aku pun mengasihi keluargaku. Halo teman-teman, perkenalkan, namaku Tigor Nababan. Hobiku membaca buku loh. Nah, siapa dari antara teman-teman yang sering membaca buku? Pasti membaca buku membuat kita menjadi pintar. Nah, kalau sudah menjadi anak yang pintar, kita bisa membantu teman, kerabat, dan keluarga yang kita kasihi. Halo kawan-kawan,
Namaku Agar Nababan. Aku paling senang menabung, berolahraga, dan berpetualang. Karena dunia di sekitar kita memiliki banyak hal yang dapat mengajar kita menjadi bijaksana dan mengasihi sesama dan keluarga kita. Yeay! Nama aku Tiar Maida Nababan. Aku anak bungsu dari keluarga T. Aku senang sekali membaca firman Tuhan dan bernyanyi. La 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 la, la la la. Aku juga bisa bermain musik loh. Aku senang sekali bernyanyi bersama dengan keluarga dan teman-teman. Sambut pagi di hari Minggu, memuji Tuhan itu mauku. Ayo teman kita memuji Tuhan, kita bernyanyi puji namanya. Ku sambut pagi di hari Minggu, memuji Tuhan itu mauku. Ayo teman kita memuji Tuhan, kita bernyanyi puji namanya. Ku sambut pagi di hari Minggu, memuji Tuhan itu mauku. Ayo teman kita memuji Tuhan, kita bernyanyi puji namanya. Halo, salam jumpa kembali adik-adik sekolah minggu HKBP. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat dan anugerah-Mu. Teristimewa untuk perjumpaan kami dengan semua anak-anak sekolah minggu HKBP yang dikasihi oleh Tuhan. Engkaulah Tuhan yang turut bersama-sama dengan kami. Sangat kami akan menerima firman dari-Mu. Berilah kami hikmat untuk mengerti segala yang Engkau firmankan kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekalian, firman Tuhan yang berbicara untuk kita saat ini tertulis dalam kitab 1 Samuel pasal 16 dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 13. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah.
Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, apa yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, cerita ini sungguh luar biasa. Cerita ini adalah pemilihan seorang raja di tengah-tengah bangsa Israel. Awalnya, bahwa raja yang memerintah di bangsa itu adalah Raja Saul. Dia seorang raja yang gagah berani,
raja yang hebat, raja yang berkuasa. Tetapi adik-adik sekalian, tiba-tiba Raja Saul ini menjadi raja yang jahat. Raja yang melawan ketaatan kepada Tuhan. Raja yang tidak mau mendengar perkataan Tuhan lewat nabi dan hakim. Terus Tuhan bilang begini kepada Samuel. Samuel, berapa lama lagi engkau berduka atas tingkah, atas kejahatan, atas kesalahan Raja Saul? Maksudnya, Tuhan mengatakan kepada Samuel, Samuel, secepatnya engkau akan melantik raja yang baru untuk menggantikan Raja Saul. Tiba-tiba Samuel ketakutan. Lalu Samuel mengatakan apa? Kalau dia nanti membunuh aku, bagaimana? Kalau dia mengejar saya, bagaimana? Tetapi Tuhan tetap menginginkan supaya Samuel melantik, mengesahkan raja yang baru untuk menggantikan Raja Saul yang dulunya baik, tapi sekarang raja itu sudah menjadi jahat. Kemudian Tuhan memerintahkan kepada Samuel. Katanya begini, Samuel, pergilah kepada keluarga Isai yang ada di Bethlehem. Di sana kamu akan bertemu anak-anaknya. Bawalah kurban persembahan kepada Tuhan. Dan engkau akan memilih anak-anak Isai menjadi raja untuk menggantikan Raja Saul itu. Kemudian Samuel pun melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Dia bertemu Isai, dia bertemu keluarga Isai dan anak-anak. Yang pertama sekali, anak-anak Isai yang ditunjukkan adalah Eliab. Samuel sempat berpikir, wah, Eliab ini cocok nih untuk menggantikan Raja Saul. Tetapi ketika Samuel melihat Eliab, Tuhan berfirman, jangan kau pandang parasnya. Sebab apa yang dilihat oleh Allah dan yang dilihat manusia adalah berbeda. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Allah melihat apa yang di dalam hati. Maka Samuel mengatakan kepada Eliab, ini bukan pilihan Tuhan untuk menjadi raja. Lalu yang kedua, Isai pun membawa anaknya yang bernama Abinadab. Lagi-lagi Samuel mengatakan, bukan ini yang dipilih Tuhan untuk menjadi raja. Yang ketiga, dibawa lagi yang namanya Syama. Tetapi Samuel juga berkata hal yang sama. Bukan dia yang dipilih Tuhan. Demikianlah dibuat oleh Isai sampai dengan ketujuh anak laki-lakinya. Tetapi perkataan Samuel masih pada bahwa semua ketujuh anak itu tidak layak menjadi raja untuk menggantikan Saul. Lalu Samuel bertanya kepada Isai, hanya inilah. Lalu Samuel bertanya kepada Isai, hanya inikah anak-anakmu? Isai menjawab, masih ada yang paling bungsu. Tetapi dia sedang menggembalakan ternak di ladang. Maka Samuel mengatakan, suruhlah dia untuk dijemput, bawalah dia kemari. Seketika itu, Daud pun tiba bersama-sama dengan keluarganya dan juga Samuel sendiri. Dan saat itulah Tuhan berkata, inilah dia yang kupilih, urapilah dia. Maka akhirnya Samuel pun mengambil tanduk yang berisi minyak. Lalu diurapilah Daud menjadi raja. Sungguh luar biasa.
Sejak dia diurapi oleh Samuel, sejak saat itu Raja Daud pun benar-benar berkuasa. Raja Daud pun menjadi orang yang hebat dan roh Tuhan selalu menyertai dia. Anak-anak sekalian, itulah cerita yang terjadi bagaimana Tuhan memilih Raja Daud menjadi raja atas Israel dengan memakai seorang nabi ataupun hakim yang bernama Samuel. Lalu anak-anak sekalian, kita lihat apa yang menjadi pesan khotbah ini untuk adik-adik sekalian. Yang pertama, jika Tuhan pernah memilih Daud menjadi raja yang berkuasa atas Israel, maka kita pun anak-anak Tuhan adalah pilihan Tuhan. Bagaimana kita supaya tetap taat, bagaimana kita supaya tetap baik, dan bagaimana kita rajin untuk mendengarkan perkataan Tuhan. Karena dulunya pun Raja Saul itu adalah pilihan Tuhan. Tetapi tiba-tiba dia menjadi raja yang jahat. Dia tidak mau mendengarkan apa yang diperkatakan oleh Tuhan. Lalu kita, kalau sudah menjadi anak pilihan Tuhan, tentu kita dan adik-adik sekalian harus benar-benar menaati. Jangan pernah kasih waktu untuk memberikan perlawanan, memberikan ketidaktaatan atas firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan mengatakan kepada Samuel tadi, jika manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Allah melihat hati. Itu makanya pilihan Tuhan menjadi raja jatuh kepada Daud. Nah, adik-adik sekalian, mungkin kita pernah merasakan orang pernah bilang kita jahat, orang bilang kita banyak kekurangan, orang menuduh kita mencuri, orang menuduh kita melakukan yang tidak baik. Tetapi kita benar-benar dikuatkan oleh firman Tuhan hari ini. Orang mungkin bisa mengatakan kita apa saja. Tetapi yang terutama, bahwa Tuhan pun tahu kita adalah anak-anak yang jujur, kita adalah anak-anak yang baik. Karena apa? Karena Tuhan melihat hati. Bukan seperti manusia yang hanya melihat dengan mata kepala sendiri. Jadi adik-adik harus tetap semangat. Kalaupun orang tidak menghargai kita atas kebaikan kita, orang terkadang tidak mendengar kita atas perkataan jujur kita, adik-adik harus tetap semangat. Sebab apa? Kita tidak sedang meminta nilai orang-orang kepada kita. Kita tidak sedang meminta tepukan yang luar biasa dari sekeliling kita. Tetapi Tuhan yang harus kita percayai. Yang benar-benar mampu melihat dan menilai kita dan adik-adik sekalian dengan hati. Dan yang ketiga, ketika Tuhan sudah memilih Daud menjadi raja. Katanya dalam firman yang kita dengar, bahwa roh Tuhan berkuasa atas dia. Nah, adik-adik sekalian, kita jangan pernah ragu. Mungkin orang tua pernah memberikan kita tugas, guru pernah memberikan kita tanggung jawab, atau siapa saja yang pernah memberikan kita tugas-tugas kebaikan. Seperti Raja Daud yang disertai oleh Tuhan menjadi orang yang luar biasa. Maka kita dan adik-adik sekalian pun harus percaya. Roh Tuhan juga ada pada diri kita. Yang menopang, yang menolong kita. Saat kita belajar, saat kita mengerjakan pekerjaan rumah, pekerjaan sekolah, dan lain sebagainya. Harus percaya bahwa roh Tuhan berkuasa atas kita. Supaya apa? Supaya kita bisa mampu melewati hari-hari kita dengan kebaikan-kebaikan dari Tuhan. Kiranya firman hari ini menjadi berkat buat kita semuanya. Teristimewa buat adik-adik sekolah minggu HKBP yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Amin, kita berdoa.
Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami dengarkan bersama anak-anak Tuhan Sekolah Minggu HKBP. Kami baru saja mendengarkan ketika Engkau Tuhan pernah memilih Daud menjadi raja atas Israel. Dari sana kami banyak belajar bahwa kami anak-anak Sekolah Minggu juga adalah pilihan Tuhan untuk mengerjakan perintah-perintah Tuhan dan mengerjakan kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan. Kami juga belajar supaya kami lebih percaya kepada Tuhan yang melihat hati daripada percaya kepada sekeliling kami yang terkadang hanya melihat dengan mata kepala. Padahal itu bukan sesuatu yang mutlak menjadi benar. Kami juga belajar dan diyakinkan oleh firman Tuhan untuk semua yang kami kerjakan, untuk tanggung jawab yang pernah kami terima. Roh Tuhan juga bersama kami, supaya kami bisa melewatinya dengan baik, sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Beranilah, beranilah seperti Raja Daud, tak gentar, tak gentar mengalahkan Goliat. Tuhan akan selalu sertai-Mu, tetaplah andalkan Yesus. Rajinlah, rajinlah seperti Rasul Paulus, biar rajin, biar rajin untuk sebarkan Injil. Tuhan akan selalu sertai-Mu, tetaplah andalkan Yesus. Beranilah, beranilah seperti Raja Daud, tak gentar, tak gentar mengalahkan Goliat. Tuhan akan selalu sertai-Mu, tetaplah andalkan Yesus. Rajinlah, rajinlah seperti Rasul Paulus, biar rajin, biar rajin untuk sebarkan Injil. Tuhan akan selalu sertai-Mu, tetaplah andalkan Yesus. Ayo, ayo teman, kita belajar sambil bermain, berinovasi dan berkarya sambil memuji Tuhan. Ayo, ayo teman, kita belajar firman Tuhan bersama guru sekolah minggu.